Ya, salam Pak Darmawan. Malam. Ya, apa kabar? Ya, luar biasa Bu, baik-baik aja. Ibu gimana kabarnya? Sehat kan? Sehat Pak, Tuhan berkati. Ya. Gimana kondisi Pak Krisnya? Udah lebih baik? Pak Christian yang menantu. Kalau Besok baru berangkat ke Penang. besok ya. Oh ya, kita doakan ya Bu ya. Ya, sama anak saya, sama mamanya ketiga. Oh iya ya. Kita doakan ya Bu ya, biar dia semuanya berjalan baik, cepat sehat. Ya, terima kasih Pak. Kalau boleh tahu dia punya itu di tempat mana ya? Dia punya apa itu? Di antara liver dan apa itu? Paru-paru ya. Oh, di dalam tubuh. Sudah Di dalam besar. tubuh. Sudah 17 Besar. cm. Oh. Gejalanya enggak, badannya enggak lemes, enggak apa. Cuma kalau malam ada batuk. Oh, malam ada batuk. Ya itu sudah hampir setahun. Itu jadi badan mengurus. Mengurus terus ya. Waktu pertama kali diagnosa kena itu dari mana Bu kok bisa diagnosa kena itu pertama kali? Dari dokter paru-paru, Pak. Oh, dokter paru-paru. Iya ya. Masih muda itu ya Bu ya? Pak Christian ya? 32, Pak. 32 ya. Di MRI, Pak, yang tahu MRI. MRI. Iya. Oh, iya ya. MRI ya? Iya ya. Iya. Malam Pak Monidi. Ya. Selamat malam. Triani, selamat malam Pak Darmawan. Ya, selamat malam Brother John Ponidi. Ibu Madalena, selamat malam. Selamat malam Bu Mada. Malam Putri. Madalena ya. Ya, sorry. Ya, shalom. Ya, selamat malam Pak Darmawan, teman-teman semua. Apa kabar? Luar biasa ya. Kita bisa mulai ibadah kita malam ini. Ya, karena sudah menjelang pukul 7 malam, kita mulai ibadah pada malam hari ini. Ya, selamat malam Pak Darmawan, selamat malam Pak Ponidi, Bu Magda, Bu Marta, Bu Sinta, selamat malam juga Pak John. Ya, selamat malam. Di ibadah CLCC pada malam hari ini, kami percaya lewat ibadah CLCC ada mukjizat Tuhan terjadi. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang mengalami masalah Tuhan bukakan. Yang percaya lambaikan tangan dan tepuk tangan pada Amin. Tuhan Yesus ya. Sebelum ibadah dimulai, kami mau bacakan sesuatu pada malam hari ini untuk tanggal 8. Tanggal cantik ini, tanggal 8 bulan 8 ya, Agustus, hari Selasa. Saya sendiri Bu Indriani, worship leader beserta pembicara firman Tuhan yaitu PS John Sambunan MA dari Kediri. Doa prophetik akan dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Untuk pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Weli dari Bu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua, dan doa berkat oleh Bapak John Sambunan MA. Sebelum ibadah dimulai, mari kita satukan hati kita berdoa. Bapak yang baik, pada malam hari ini kami bersyukur Tuhan, henti-hentinya karena kasih kemurahan-Mu Tuhan, yang selalu ada di setiap hari Tuhan. Berkati semua yang ikut Zoom pada malam hari ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, mukjizat-Mu masih ada saat ini dan akan menolong kami semua. Setiap doa-doa kami Tuhan, kami percaya Tuhan, satu-satu Kau bukakan Tuhan. Apa yang dilakukan oleh semua hamba jemaat-Mu CLCC Tuhan, kami percaya Tuhan, Kau sanggup melakukan segala perkara. Bahkan kami tahu Tuhan, Kau Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan Tuhan. Berkati ibadah pada malam hari ini Tuhan. Dari awal sampai akhir Tuhan. Kami tak percaya Tuhan,
lewat ibadah ini ada berkat, ada mujizat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu juga Tuhan. Haleluya. Amin. Kami kembalikan kepada PS John Sambunan. Praise the Lord. Amen. Mari Bapak Ibu sekalian. Malam Bu Ong. Ya, selamat malam Bu Ong, sudah bergabung ya bersama kita. Praise the Lord. Mari kita siapkan hati kita naikkan pujian ini bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amen. Amen. Engkau sungguh indah Tuhan di dalam hidup kami. Engkau Allah yang luar biasa yang kami kagumi. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan di hadapan Tuhan. Oh, kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib dimengerti dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Bersama katakan, kau sungguh indah, tiada taranya, mulia dan berkuasa. Mari angkat suaramu di hadapan Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Oh, Kau sungguh indah, tiada taranya. Mari katakan sama-sama, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Katakan hikmat-Mu tiada terselami. Oh, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah, tiada taranya. Bersama katakan, mulia dan berkuasa. Angkat suaramu. Ku kagum, hormat akan Engkau. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Dengan segenap hati katakan sama-sama, ku kagum, hormat akan Engkau. Yesus, ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji. Ku kagum akan Engkau. Kagum, hormat akan Engkau sampai selamanya Tuhan. Ku kagum, hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji.
ku kagum akan Engkau, oh Yesus. Ku kagum akan Engkau, ini doa kami. Ku kagum akan Engkau. Sembahi, haleluya. Kami mengagumi-Mu Tuhan, tiada yang seperti oh Yesus. Engkau dimuliakan, ditinggikan sampai selama-lamanya. Mari kasih tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Amen. Haleluya. Terpujilah Tuhan, Engkau layak disembah ya Tuhan. Terima kasih. Dan kami datang sujud menyembah di hadapan-Mu, karena Engkau Tuhan yang luar biasa, pembuat keajaiban, ada bersama dengan kita. Terima kasih Tuhan, buat karya-Mu yang besar dalam hidup kami, dan kami menikmati karya-Mu yang luar biasa. Amen, amen. Terima kasih Tuhan, segala puji, syukur, hormat, dan kemuliaan bagi Yesus selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan, haleluya. Oh Tuhan, terima kasih. Kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Mari angkat pujian-Mu bagi Tuhan, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih-Mu. Oh, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Semuanya katakan, Yesus Engkau ku kagumi. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu. Panggil namanya Yesusku. Dengan segenap hati angkat pujian bagi Dia. Pujian dari hatiku, selalu di setiap waktu, tiada pernah berubah kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Semuanya katakan, karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau ku kagumi. Oh,
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anak-Nya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu yang selamatkan kami. Mari angkat suara di hadapan Tuhan. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ini doa kami. Yesus, Engkau ku kagumi. Sungguh ku kagum Tuhan atas kasih pengorbanan bagi hidupku. Haleluya. Mari kasih tepuk tangan. Bini 88 cashback Amen. hingga 1 juta. Haleluya. Terpujilah Tuhan selama-lamanya. Praise the Lord. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, kita akan siapkan hati kita untuk mendengar firman Tuhan malam ini. Dan sebelum firman Tuhan akan disampaikan, doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita kekasih Tuhan. Haleluya. Ibu Rosalin dari Jerman akan berdoa terlebih dahulu. Amen. Ya, terima kasih Pak Jones. Shalom semuanya. Ya, shalom. Shalom saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Di malam yang indah ini, mari kita siapkan hati, pikiran, tubuh, dan jiwa kami boleh datang memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Kami mau mencari tuntunan Tuhan di malam yang indah ini. Terima kasih Tuhan, kesehatan yang Tuhan berikan buat setiap orang yang hadir di sini. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berkat kemurahan-Mu kami sudah memuji dan menyembah-Mu, Allah yang hidup. Tuhan Yesus Kristus, sungguh besar pengorbanan-Mu atas segala setiap kami, karena apa yang kami bisa perbuat untuk menyenangkan hati-Mu lewat pujian. Terima kasih kami dipertemukan satu dengan yang lain. Engkau tuntun kami ya Tuhan setiap hari. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami juga akan mendengarkan kebenaran firman-Mu lewat Pastor John Sarbunan yang luar biasa. Engkau kuatkan dan beri kesehatan dan urapi dia dengan darah-Mu yang kudus dari awal hingga akhir. Tuntun kami dalam kebenaran firman-Mu di sepanjang hari ini. Bapa Surgawi, kami akan buka kebaktian saat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dengan kuasa Roh Kudus telah hadir di sini dan memberkati kebaktian ini. Haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa yang sangat indah yang sudah dinaikkan oleh Ibu Rosalin dari Jerman. Haleluya. Amin. Amen. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian, mari kita siapkan hati kita ya, untuk kita sama-sama mempelajari firman Tuhan di malam hari ini. Firman yang luar biasa yang semua kita tentunya sangat merindukan. Firman yang fresh, yang baru setiap hari. Amin. Mari kita akan lihat firman Tuhan dalam sebuah tema yang diangkat pada malam hari ini. Haleluya. Yaitu penentu masa depanmu. Amin.
Siapa percaya bahwa masa depan kita ada di tangan Tuhan? Yang percaya lambaikan tangan. Haleluya. Ya, benar sekali. Bukan di tangan siapa-siapa, tapi di tangan Tuhanlah ada masa depan bagi saudara saya. Kita akan lihat dulu nats bacaan Alkitab kita malam ini, Amsal 23 ayat 18, ayat yang sangat indah sekali. Dan kepada sahabat kita Ibu Rosalin akan membacakan ayat-ayat ini bagi kita semuanya. Ya. Oke. Nats bacaan Alkitab hari ini diambil dari Amsal 23 ayat 18. Karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Amin. Amin. Sebuah kebenaran menyatakan malam ini melalui kitab Amsal 23 ayat 18. Dikatakan karena masa depanmu, apa saudara-saudara? Ada atau tidak ada? Ada. Amin. Karena masa depanmu sungguh, ada kata sungguh di sini. Sungguh berarti sesuatu yang sangat serius, tidak main-main ya, tidak guyonan. Ini serius, saudaraku. Karena masa depanmu sungguh apa? Sungguh ada ya. Ini Tuhan yang memberikan jaminan. Dan harapanmu tidak akan hilang. Haleluya. Di dalam Yesus engkau temukan bahwa masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Amin. Tuhan Yesus, Dia telah menjamin masa depan kita sungguh ada. Amin. Dan harapan kita tidak akan hilang. Bagi siapa? Kita ini, bagi kita semua yang percaya. Berapa yang sudah percaya malam ini? Masa depan kita ada di tangan Tuhan, harapan kita tidak akan pernah hilang. Yang percaya lambaikan tangan. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Dan kita akan dapat lihat saudara-saudaraku ya, di dalam bacaan ya saudaraku, dapat dibaca dalam Injil Yohanes 14 ayat 10 sampai dengan ayat 12 saudaraku ya. Dari sini kita dapati tentang tiga kebenaran tentang siapakah orang yang mengetahui penentu masa depannya itu saudaraku ya. Mari kita lihat siapakah orang yang mengetahui penentu masa depannya itu. Mari kita lihat. Yang pertama, dia adalah orang yang memiliki S3. Nah, S3 ini bukan sekedar gelar sarjana, tapi S3 ini S yang pertama bernama selalu percaya. Katakan amin. Selalu percaya bagaimana bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Jadi Tuhan ingin engkau percaya hal ini, saudara ya. Mari kita lihat Yohanes 14 ayat ke-10. Ya. Yohanes 14 ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukannya pekerjaannya. Amin. Amin, amin, amin. Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan, ini luar biasa ya. Jadi kebenaran yang pertama, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Ini adalah penentu masa depan. Penentu masa depan di mana, saudaraku? Kebenaran yang pertama, yaitu ada S yang pertama bernama selalu percaya. Jadi kata selalu ini benar-benar konsisten. Jadi kemarin engkau percaya, hari ini juga engkau percaya. Hari ini engkau percaya, besok engkau percaya. Besok engkau percaya, besoknya lagi engkau percaya. Dan seterusnya, dan seterusnya. Itu adalah selalu. Ya, kalau kadang-kadang ya itu artinya kemarin engkau percaya, hari ini tidak engkau percaya. Hari ini engkau percaya, besok engkau tidak percaya. Itu kadang-kadang suatu. Tapi kalau kata selalu, itu berarti continue, terus-menerus, saudaraku ya. Selalu percaya bagaimana? Yang pertama yang kita percaya bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Nah, pertanyaannya siapa Bapa itu? Ya kemarin kita sudah pelajari ya, saudara, siapakah Bapa di sorga? Bapa itu adalah pencipta alam semesta ini. Dia adalah sang creator. Dia adalah pencipta alam semesta termasuk pencipta kita manusia. Setelah manusia jatuh dalam dosa, maka manusia diusir keluar dari Taman Eden. Maka Bapa mengutus anaknya. Siapa dia? Yaitu Yesus datang ke dalam dunia ini. Saudaraku ya, jadi suara antara Yesus dan Bapa ini satu. Nah, Yesus
datang, dia adalah sang penyelamat, maka dia disebut sebagai juru selamat. Siapa yang diselamatkan? Manusia yang berdosa, diselamatkan dari hukuman yang kekal dan diampuni segala dosanya kalau dia mau bertobat sungguh-sungguh. Dan Yesus dan Bapa ini mereka satu saku. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Suatu hari ketika muridnya bernama Filipus di ayat sebelumnya, dia berkata, Tuhan tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Dan Yesus bilang, Filipus, sudah sekian lama aku bersama-sama dengan engkau, masakan engkau tidak mengenal Bapa? Kalau engkau melihat aku, engkau melihat Bapa, dan kalau engkau melihat Bapa, engkau melihat aku. Jadi Yesus dan Bapa itu adalah satu, saudaraku ya. Jadi Bapak Ibu sekalian, disinilah kita kenal bahwa Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. 3 pribadi, ya, 3 Allah ini di dalam satu pribadi, saudaraku. Bukan oknum. Kalau oknum itu kesannya itu negatif, kesannya itu sepertinya sesuatu yang berhubungan dengan masalah pelanggaran hukum, ya, itu oknum. Jadi oknum ini sesuatu yang negatif, sesuatu yang kesannya tidak baik. Tapi kalau pribadi, ini adalah Allah kita, saudaraku ya. 3 Allah di dalam satu pribadi, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, jadi ini saudaraku. Jadi masa depan saudara-saudara itu ada di sini, penentunya ada di sini. Bapa pencipta, Yesus penyelamat. Roh Kudus itu adalah sebagai penghibur, penolong, sebagai pembawa kita dalam kebenaran, supaya kita tidak melenceng, ya, tidak jalan keluar dari jalur, saudaraku. Ini yang pertama. Mari kita lihat yang kedua, penentu masa depanmu. Apa yang menentukan masa depan kita? Mari kita lihat yang kedua, orang itu punya S yang kedua. S yang kedua bernama semakin percaya. Saudara lihat ya. Lihat semakin percaya. Percaya bagaimana? Bahwa Yesus dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Kembali lagi, ini diulang oleh Yesus. Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Dia. Ini satu kebenaran yang mutlak, artinya mutlak itu absolut. Absolut itu tidak bisa terbantahkan oleh siapapun. Mari kita lihat ya, Yohanes 14 ayat 11. Ya, Yohanes 14 ayat 11, percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Amin. Jadi kebenaran yang kedua, masa depanmu sungguh ada dan harapanmu tidak hilang. Penentu masa depanmu ada di dalam kata percaya ini. Jadi bukan sekedar percaya, tapi semakin percaya. Amin. Orang meragukan, engkau semakin percaya. Orang tidak percaya, engkau semakin percaya. Amin. Orang semakin dalam keadaan sesuatu hilang imannya, engkau semakin percaya. Percayanya bagaimana? Bahwa Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Yesus. Amin. Haleluya. Ini luar biasa Bapak Ibu. Jadi imanmu itu jangan biarkan mengalami sesuatu yang berhenti sampai di situ. Harus meningkat. Ini kata semakin ini harus meningkat, saudaraku ya. Nah, cara meningkatkan imanmu, setiap hari yang kau perlu mendengar firman Tuhan. Baik dalam ibadah Zoom seperti ini, bahkan ketika ibadah ini selesai, kau terus bertekun membaca kitab suci. Sehingga akan membuat imanmu itu semakin percaya, semakin meningkat di dalam Tuhan Yesus ya. Percayanya bagaimana? Bahwa Yesus ada di dalam Bapa dan Bapa ada di dalam Yesus. Jadi dua pribadi ini menjadi satu, saudara ya. Luar biasa. Mari kita lihat yang ketiga, saudara, penentu masa depanmu. Itu ada pada siapa? Pada orang yang punya S yang ketiga. S yang ketiga bernama semakin senantiasa percaya. Amin. Ada kata percaya juga ya. Senantiasa percaya kepada Yesus. Yesus yang mana, saudaraku? Yesus yang menjamin melakukan pekerjaannya. Amin. Mari kita lihat ya. Kita lihat Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Tuhan ingin, saudaraku, ketika dia pergi kepada Bapa, dia ingin engkau dan saya melakukan pekerjaan-pekerjaan dia lakukan. Apa pekerjaan Yesus lakukan? Memberi makan orang yang lapar,
menghibur orang yang susah, mencari yang terhilang, menuntun yang tersesat ke jalan yang benar. Saudaraku, menghibur yang susah, kemudian menyembuhkan yang sakit, melepaskan yang terikat, membebaskan yang terbelenggu, saudaraku. Mengampuni yang berdosa, yang bersalah, saudaraku. Memberikan pengharapan bagi yang putus asa. Itu yang Yesus lakukan, saudaraku. Bahkan dia rela berkorban demi keselamatan umat manusia. Ini pekerjaan-pekerjaan Yesus lakukan. Bahkan Tuhan bilang, kamu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, dari yang Yesus lakukan semasa dia hidup. Kapan? Pada waktu Yesus naik ke sorga, kuasanya sudah diberikan kepada kita untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi saudara kasih Tuhan, penentu masa depanmu ada di mana, saudaraku? Ada di dalam kata percaya ini, saudaraku, ya. Jadi yang pertama, percaya ini yaitu selalu percaya. Kalau sudah percaya, selalu percaya, maka yang kedua semakin percaya, ya. Semakin percaya. Yang ketiga juga yaitu senantiasa percaya. Jadi kalau engkau bertanya, kira-kira apa yang menentukan masa depanmu? Ada pada percaya. Ya, masih ingat saudara, kata iman, percaya, atau keyakinan itu diambil dalam bahasa Yunani, yaitu memakai kata emon. Emon itu artinya apa? Masih ingat saudaraku? Emon itu artinya kesetiaan. Jadi orang-orang yang percaya itu dia memiliki satu ciri yang dia miliki, yaitu dia setia. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamatnya. Setia kepada siapa? Setia kepada Tuhan yang dia layani, saudaraku. Setia kepada pelayanan melayani Tuhan. Setia kepada pemimpinnya, saudaraku. Ya, setia kepada tugas-tugas yang diberikan. Nah, itu adalah arti dari orang yang mengerti tentang arti percaya, keyakinan, atau saudaraku, orang yang mengerti tentang saudaraku, yaitu iman, saudaraku, ya. Baik iman, percaya, keyakinan itu memakai kata emon yang artinya adalah kesetiaan. Nah, kesetiaan dalam bahasa Inggris disebut faith. Fullness, faith itu iman. Fullness itu adalah saudara penuh. Fullness itu artinya penuh dengan kesungguhan, saudaraku. Itu artinya iman, saudaraku. Jadi imannya nggak setengah-setengah, saudaraku. Imannya benar-benar militan, saudaraku. Kalau engkau mau basah, basah sekalian, saudaraku. Kalau engkau mau panas, panas sekalian. Jangan setengah-setengah. Kalau setengah-setengah itu nanti seperti jemaat di Efesus. Panas enggak, dingin enggak. Nah, akan dimuntahkan, saudaraku, ya. Itu dalam Filipi, bahkan Efesus laku. Dalam kitab Wahyu juga Tuhan bilang Tuhan akan muntahkan. Nah, hari ini Bapak Ibu, Tuhan ingin iman yang kau miliki, percaya yang kau punya, yaitu engkau punya keyakinan ini senantiasa, ya. Senantiasa kepada Yesus. Yesus yang memberikan jaminan bahwa kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang Yesus lakukan. Dan saya percaya, saudaraku, pekerjaan besar sudah menanti kita di depan. Dan orang-orang yang setia kepada Yesus, dia akan diberi kesempatan oleh Tuhan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar itu. Ya, Alkitab berkata, Yesus bilang, kalau engkau setia dengan hal-hal yang kecil, hal-hal yang sederhana, yang mungkin secara manusia mereka anggap, ini tidak ada apa-apanya. Tapi kalau engkau tekuni dengan baik, maka promosi itu akan datang dari Tuhan, ya. Sesuatu itu akan nampak, akan dinyatakan Tuhan. Orang-orang setia kepada Tuhan, Tuhan akan mengangkat mereka, Tuhan akan mempromosikan mereka, ya. Seperti siapa? Yusuf contohnya. Yusuf setia dengan apa yang Tuhan percayakan kepadanya, sehingga Tuhan akhirnya mempromosikan Yusuf. Yusuf dimuliakan, Yusuf ditinggikan, saudaraku. Dia menjadi orang kedua setelah Raja Mesir, yaitu Firaun, saudaraku. Jadi Firaun, dia adalah raja, tapi untuk urusan pemerintahan, urusan tentang logistik, ekonomi, keuangan, semua diserahkan kepada Yusuf. Kenapa? Karena Yusuf bukan cuma percaya kepada Tuhan, tapi Yusuf bisa dipercaya. Nah, ini harus beda di sini, ya. Kita bukan sekedar orang yang mengaku percaya pada Tuhan, tapi pertanyaannya apakah Tuhan bisa nggak percaya kita? Nah, saudara, karena itu orang-orang yang setia ini mereka akan dipercayakan Tuhan untuk mengelola, untuk mengembangkan apa yang Tuhan ingin berikan kepada mereka. Dan saya secara pribadi,
Sesuai dengan Tuhan, saya sudah siap melakukan itu, saudaraku. Dan saya tahu, saudaraku, tidak ada kerja keras, tidak ada hasil usaha yang mengkhianati hasilnya, saudaraku. Ya, saya percaya itu semua akan datang pada waktunya. Dan saya bilang buat kita semua, tidak akan lama lagi. Saya percaya sesuatu yang besar, sesuatu yang dahsyat ini sudah Tuhan bawa di depan mata kita. Nah, karena itu mari Bapak Ibu, kita setia supaya apa? Ketika timing itu tiba, waktunya Tuhan tiba, maka engkau dan saya layak mendapatkan itu. Jangan sampai ketika engkau tidak siap untuk mendapatkan itu waktu saatnya Tuhan tiba, maka engkau kehilangan sesuatu yang berarti, ya. Karena itu jadilah orang yang bukan cuma percaya pada Tuhan, tapi engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya ingin mendorong Bapak Ibu sekalian, orang tidak setia, engkau tetap setia. Orang tidak taat, engkau tetap taat. Orang tidak beribadah, engkau tetap beribadah. Orang tidak melayani, engkau tetap melayani. Ya, orang tidak memuji menyembah Tuhan, engkau tetap memuji menyembah Tuhan. Ya, orang tidak setia mendengarkan firman Tuhan, engkau tetap setia mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang tidak setia mendukung pekerjaan Tuhan, engkau terus mendukung pekerjaan Tuhan. Maka ketika Tuhan melihat engkau, oh orang ini bisa dipercaya, maka Tuhan berikan dia porsinya. Dari 50 naik ke 70, porsinya naik lagi, meningkat lagi. Ke 80, 90, 100, bahkan seterusnya, saudaraku. Nah, Tuhan itu memberikan sesuatu sesuai dengan kadar, kapasitas orang itu, saudaraku. Kalau orang itu kapasitas 50, ya 50. Tapi kalau orang itu bisa dipercaya, tidak bisa dibatasi sampai 50, bisa jadi 100, bisa jadi 1000. Nah, karena itu mari Bapak Ibu sekalian, kita bangkitkan. Kita keluar dari batasan-batasan yang membatasi kita, saudaraku. Jangan tinggal dalam zona nyaman. Keluar dari zona nyamanmu dan kau lakukan apa yang Tuhan mau lakukan dalam kehidupanmu. Dan saya percaya ini adalah jaminan Tuhan. Saya suka ayat ini. Yesus bilang kamu akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar. Bukan pekerjaan yang biasa, yang sederhana, yang kecil. Bahkan lebih besar. Siapa yang melakukan ini yang lebih besar? Itulah orang-orang yang telah setia dengan hal-hal yang kecil. Tuhan percayakan dia melakukan hal-hal yang lebih besar. Katakan amin. Mari kita lihat apa hasilnya, ya. Hasil yang pertama, penentu masa depanmu, saudaraku. Ini lihat hasil yang pertama, bagi orang percaya yang taat pada firman Tuhan. Saudaraku, ya, dia taat dan dia mendengar firman Tuhan. Dia menerima juga pekerjaan dari Bapa. Mari kita lihat, ya, Yohanes pasal 14 ayat 10. Ya, Yohanes 14 ayat 10. Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Amin. Amin. Jadi orang yang mendengar, orang percaya yang taat firman, ya, karena dia mendengar dan dia menerima pekerjaan dari Bapa itu, maka dia akan melakukan itu. Bahkan pekerjaan yang lebih besar, saudaraku. Saya sangat yakin, saudaraku, ya. Jadi Tuhan tidak pernah memberikan sesuatu yang biasa-biasa. Dia pasti kasih yang the best, yang terbaik, yang besar, saudaraku. Dan saya percaya kita perlu persiapan diri kita mulai dari sekarang, ya, saudaraku. Jadi, saudara, belajar untuk terus haus dan lapar akan Tuhan. Belajar terus untuk percaya. Dan ketika engkau percaya, baru engkau bisa dipercaya oleh Tuhan. Amin. Mari kita lihat hasil yang kedua, saudaraku, ya. Tentang penentu masa depan bagi orang percaya pada Yesus dan Bapa itu satu. Ya, untuk apa? Melakukan pekerjaan-pekerjaan itu, ya. Mari kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat 11. Ya, Yohanes 14 ayat 11. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Amin. Amin. Setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Jadi saudara mau minta bukti, buktinya apa? Yang buta melihat, yang tuli mendengar, yang bisu berbicara, yang lumpuh berjalan, yang mati pun bangkit. Bahkan di dalam peristiwa pesta pernikahan lagi begitu indahnya mereka menikmati suasana kegembiraan. Tahu-tahu anggurnya habis dan tuan pesta kebingungan, saudaraku, ya. Sehingga karena Yesus diundang, dia mengubah air biasa menjadi anggur. Ini dahsyat, saudaraku. Bahkan orang-orang yang dirasuk oleh setan dilepaskan. Orang-orang yang berdosa mereka diampuni, saudaraku. Ini pekerjaan siapa? Pekerjaan Yesus sang juru selamat, ya. Dan Tuhan ingin kita mengerjakan itu juga.
Amin. Jadi untuk melakukan pekerjaan Tuhan dibutuhkan hati yang mengasihi Tuhan dan hati yang mengasihi pekerjaan pelayanan ya. Karena dengan hati yang mengasihi Tuhan dan mengasihi pekerjaan Tuhan pelayanan ini, maka kita akan mengerjakan dengan baik. Katakan amin. Haleluya. Amin. Kita lihat yang ketiga yang terakhir, saudaraku, penentu masa depan. Ya, saudara kasih Tuhan, bagi orang percaya yang taat pada firman, apa yang terjadi? Dia pada akhirnya melakukan pekerjaan yang lebih besar. Wow, sehingga orang lihat, waduh, dulunya hanya biasa-biasa, sekarang luar biasa ya. Bapak Ibu, ini promosi dari Tuhan akan nyata bagi kita sekalian. Kita lihat, Yohanes 14 ayat yang ke-12. Yohanes 14 ayat 12, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa. Amin. Amin. Sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi Yesus mau bilang, aku sudah melakukan bagianku. Dan sekarang tiba giliranmu untuk melakukan itu. Dan Tuhan memberikan jaminan, engkau dan saya akan melakukan pekerjaan-pekerjaan lebih besar dari yang Yesus lakukan. Ya, kita bersyukur ini satu kesempatan anugerah Tuhan, karena itu jangan engkau sia-siakan. Ya, mari Bapak Ibu sekalian. Jadi sekali lagi penentu masa depanmu ada pada apa? Iman, saudaraku ya. Tadi kita sudah pelajari ada kata selalu, kemudian ada kata apa semakin, lalu kemudian ada kata apa saudara senantiasa ya. Perhatikan ini. Yang pertama ada selalu percaya, yang kedua adalah semakin percaya, yang ketiga adalah senantiasa percaya. Orang mau bilang apapun tentang kehidupanmu, saudara selalu percaya, semakin percaya, senantiasa percaya bahwa mujizat masih terjadi. Tuhan tidak pernah lalai untuk menggenapi janjinya. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, karena itu dia setia akan menggenapi janjinya untuk memberi engkau pertolongan, memberi engkau kesembuhan, memberi engkau kemenangan, memberi engkau jalan keluar, memberikan engkau jawaban atas persoalan dalam hidup ini. Tuhan memberkati kita semua di malam hari ini, dan doa ini akan dinaikkan oleh sahabat kita Ibu Ong Gyo Kim ya, yang sudah hadir bersama kita untuk berdoa buat firman Tuhan malam hari ini. Haleluya. Saya ingin mendengar suara Ibu Ong Gyo Kim dari kota Sidoarjo. Halo Bu Ong. Oke, mungkin belum bisa Shalom, puji Tuhan. Senang sekali Bu Ong. Ya, bisa dengar suara ya. Silakan Bu Ong berdoa untuk peneguhan firman Tuhan malam hari ini. Ya, Bapak kami yang di surga, kami datang kepadamu tentang malam hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Tuhan, kami sudah memuji, mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ini semua oleh kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar buat kami. Tuhan, Engkau yang menyertai anak-anak-Mu, Tuhan, Engkau yang tutup bungkus dengan darah-Mu ya Tuhan, anak-anak-Mu yang malam ini datang di Zoom ya Tuhan. Biar damai sejahtera, kesehatan, dan kekuatan selalu ada yang daripada Engkau ya Tuhan. Kami percaya Bapak, mujizat-Mu terjadi bagi orang-orang yang percaya kepadamu, yang mengandalkan Engkau. Kau tidak akan membiarkan kami seorang diri ya Bapak. Yes. Karena kami tahu Tuhan, bahwa Engkau berkuasa ya Tuhan. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Oh, Tuhan, kami percaya ya Tuhan. Tuhan, Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami. Kau mengampuni segala kesalahan dan dosa kami. Kami percaya Tuhan, sakit penyakit ya Tuhan. Engkau sudah patahkan, Kau sudah hancurkan dengan darah-Mu. Kami percaya Tuhan, kekuatan semua ini daripada-Mu. Dan Kau yang menuntun kami ya Roh Kudus setiap hari, pagi, siang, dan malam, tak henti-hentinya Tuhan. Tiap saat, tiap detik ya Tuhan, tiap menit Tuhan. Kuasa-Mu ada di dalam kehidupan kami. Dan kami berjalan bersama Engkau ya Tuhan. Karena firman-Mu itu terang bagi jalan-jalan kami ya Tuhan. Engkau Allah yang baik Tuhan. Kami percaya firman-Mu ya dan amin. Dan Engkau juga Tuhan yang memberkati Pastor John, juga keluarga besarnya ya Tuhan, Bu Sinta juga keluarga besarnya, anak-anaknya, studinya ya Tuhan. Engkau yang memberkati ya Tuhan.
Kami percaya ya Tuhan, Engkau tambah-tambahkan hikmat karifat yang daripada Amin. Engkau. Biarlah kekuatan selalu ada di dalam kehidupan anak-anak-Mu yang berharap dan percaya kepadamu. Jesus. Kami menyerahkan semuanya di dalam tangan-Mu Tuhan, dan kami berdoa pada malam hari ini hanya di dalam nama satu nama yang berkuasa, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Amin. Praise the Lord. Terima kasih untuk doa peneguhan firman yang sudah dinaikkan oleh Ibu Ong Kyokim dari Sidoarjo. Kita kasih tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Ya, Bu Ong, selalu Ibu didoakan ya. Dan teman-teman yang dalam pergumulan dengan masalah kesehatan, kami selalu dukung dalam doa ya. Pak Darmawan juga. Bapak Ibu bisa lihat di hasil rekaman ya, di-upload oleh Ibu Sinta. Kami selalu mendoakan teman-teman yang dalam kondisi kesehatan terganggu. Jadi tidak ada yang mustahil. Tetap percaya, mujizat masih ada. Amin. Kembali kepada host kita malam hari ini. Ya, sesuai dengan firman pada malam hari ini ya, kita harus selalu percaya bahwa kita punya Bapa yang luar biasa ya, yang sanggup menolong segala perkara apapun yang dilakukan Tuhan pasti akan menyenangkan kita ya. Tapi sebelumnya kita harus menyenangkan Tuhan dulu. Dari Tuhan baru Tuhan menyenangkan kita. Apapun yang kita doakan, kita selalu Tuhan selalu menjawab doa-doa kita ya. Ya juga dan kita harus selalu percaya, bahkan semakin percaya. Ya itu, dan senantiasa percaya. Luar biasa firman-Nya pada malam hari ini. Terima kasih Bapak John. Tuhan memberkati Pak John. Semangatnya luar biasa ya. Tuhan memberkati, sehat selalu, diberkati Tuhan. Dan terima kasih kepada Bapak Bu Rosalin, doa peneguhan firman Tuhan, dan juga terima kasih kepada Bu Ong Kyokim. Kita selalu dukung doa Bu Ong Kyokim agar sehat selalu, semangat, bisa bergabung lagi di LCC ya. CLCC pada malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati Bu Ong. Tuhan berkati ya. Dan juga selanjutnya ya juga terima kasih pada semuanya yang ikut Zoom pada malam hari ini. Dan selanjutnya yaitu doa profetik. Doa profetik yang dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Kami persilahkan Bu Lydia Eka. Ya, shalom. Shalom semua. Mari kita doa profetik. Doa profetik 1 bagi bangsa dan negara. Inilah waktunya Indonesia mengalami hujan pertobatan yang nyata. I receive. Indonesia sedang mengalami lawatan Tuhan terdahsyat hari ini dan mengalami gelombang kebangunan rohani terbesar. I receive. Tanda-tanda ajaib sedang terjadi di Indonesia. I receive. Indonesia menjadi bangsa yang takut akan Tuhan. I receive. Pemerintah Indonesia adalah orang-orang yang tunduk pada otoritas kuasa Tuhan. I receive. Tidak ada korupsi, terorisme, dan kekerasan serta kejahatan kemanusiaan. Semuanya sudah berakhir. I receive. Perekonomian dan keuangan di seluruh Indonesia semakin baik dan stabil. I receive. Setiap lutut bertelut dan semua lidah mengaku bahwa Yesus adalah satu-satunya Tuhan dan Raja yang berkuasa di bumi dan di sorga. I receive. Doa profetik 2 bagi gereja CLCC. Urapan, kuasa, dan mujizat ajaib sedang dicurahkan dengan dahsyat di dalam pelayanan gereja CLCC. I receive. Semua pelayan Tuhan dan umatnya adalah orang-orang
yang hidup dalam kebenaran dan setiap hari mengalami terobosan keuangan dan ekonomi serta mengalami kemenangan besar. I receive. Gereja CLCC adalah pembawa lawatan Tuhan terdahsyat oleh karena Roh Kudus bekerja di dalam pergerakan doa pendoanya. I receive. Gereja CLCC sedang dibawa Tuhan dalam pergerakan kebangunan rohani terbesar. Dan Tuhan terus memelihara pelayanan gereja CLCC sampai Maranatha. Katakan, I receive. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan Yesus buat doa profetik yang telah dinaikkan oleh Ibu Lydia Eka dari Sidoarjo. Tuhan berkati Ibu Lydia Eka. Amen. Kembali kepada host kita malam ini. Ya, terima kasih Bu Lydia Eka yang menaikkan doa profetik pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Eka, sehat selalu, diberkati bersama suami dan anak mantu cucu. Terima kasih. Dan selanjutnya yaitu pengumuman. Pengumuman akan dibawakan oleh Ibu Weli Hukubun dari Jayapura, Papua. Kami persilahkan Bu Weli. Baik, makasih Bu Indri untuk waktunya. Bapak Ibu, mari kita mengikuti pengumuman info gereja CLCC. Persembahanku bagi Tuhan Yesus. Saatnya telah tiba bagi kita, marilah kita memberi persembahan berupa kolekta perpuluhan, misi penginjilan, gedung gereja, rumah Tuhan, ucapan syukur, dan lain-lain yang terbaik bagi Tuhan. Mazmur 4 ayat 6, persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Persembahan kita ini dapat ditransfer ke rekening BCA Gereja CLCC 0331268401 atau via rekening OVO Gereja CLCC 081330692929 atas nama Bapak Pendeta Marius Yohanes. Hadirilah ibadah raya Minggu malam pukul 19.00 WIB disertai perjamuan kudus. Ibadah doa malam mujizat diadakan pada hari Minggu, Senin, dan Kamis malam pukul 20.00 WIB. Mari bergabung dalam ibadah Zoom pagi lebih menyegarkan di ibadah gereja CLCC dimulai pukul 04.00 WIB. Mari mencari wajah Tuhan dan kerajaan Allah di pagi subuh dan menerima kuasa dan berkat Tuhan diawali dengan harimu yang baru sampai hari ini, sepanjang hari ini. Amen. Acara ibadah ini dibuka bagi kita semua yang dalam pergumulan dan berbeban berat. Datang dengan iman, pulang bawa mujizat. Amin. Amin. Info penting, harap Bapak, Ibu, dan Saudara semua mendukung acara ibadah CLCC Zoom online setiap pagi dan malam di YouTube channel Sintan ini dengan memberikan like, kasih tanda jempol, subscribe, nyalakan atau bunyikan lonceng notifikasinya, komen dan share ke yang lain. Selanjutnya spesial happy birthday Agustus 2023 Bapak Pendeta John Sarbunan MA dan keluarga besar Gereja CLCC mengucapkan selamat ulang tahun kelahiran, ulang tahun pernikahan kudus bagi semua saudara-saudari berbahagia. Tanggal 1, tanggal 2 sudah lewat. Siapa lagi yang menyusul HUT-nya harap menghubungi Ibu Sinta Nini Sulistiwati di nomor HP 0859 64 27 7805. Ya, demikianlah info gereja CLCC. Atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih dan Tuhan Yesus Kristus memberkati kita semua sampai Maranatha. Amin.
waktu saya Amin. Praise the Lord. Kasih tepuk tangan dulu yang meriah bagi Tuhan Yesus. Buat doa pengumuman yang sudah dinaikkan, ya, disampaikan oleh Ibu Weli Hukubun dari Kota Jayapura, Papua. Tuhan berkati Ibu Weli. Amin. Makasih Pak Pendeta. Ya, terima kasih kepada Bu Weli Hukubun yang telah membawakan pengumuman pada malam hari ini. Tuhan Yesus selalu memberkati Bu Weli, sehat selalu, diberkati Tuhan bersama keluarga. Ini luar biasa ya Ibu Weli ya. Setiap doa dia tidak pernah meninggalkan, dia selalu ada. Pak Weli juga terima mujizat Tuhan ya. Apa yang dia doakan, permasalahan apa, dia ditolong Tuhan. Cucunya juga ditolong Tuhan jadi polisi, luar biasa ya. Dan itu ya, dan itu baik dan sangat baik. Terima kasih Tuhan memberkati, dan kami selaku host pada malam hari ini mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas kerjasamanya sehingga ibadah bisa berjalan dengan lancar. Percaya mujizat Tuhan masih ada saat ini. Ya, terima kasih Pak Darmawan, sehat selalu, diberkati Tuhan. Amin. Pak Ponidi, Bu Magda, ya semangat, sehat selalu. Bu Rosalin, ya salam buat Pak Buri, tetap semangat, sehat selalu, diberkati. Bila Bu Masalin, saya senang ya, di hari tua Bu Rosalin tetap setia cari Tuhan ya, pasti Tuhan menolong keluarga Bu Rosalin. Tuhan memberkati. Juga Pak Angki, ya sehat selalu, semangat Pak Angki, ya Tuhan memberkati Pak Angki sekeluarga. Juga Bu Anggi-Kim, Tuhan berkati. Bu Lidia, Terima kasih. ya, ya Bu Sita, Bu Marta, sehat selalu, berkati Tuhan ya. Juga kepada hambanya yang setia Bapak John, Sambunan MA, kita selalu dukung doa Pak John ya. Amin. John sehat selalu, juga semangatnya luar biasa. Tuhan memberkati Pak John bersama keluarga. Kami kembali pada PS John Sambunan untuk doa berkat. Kami persilakan Pak John. Ya, Bapak Ibu, kalau ada permohonan doa bisa langsung kirim ke layar chat monitor dan kami akan doakan ya. Ya Pak John. Atau ya. Kan Feli sama Chris sama mamanya besok berangkat. Besok ya, oke. Ke Penang ya. Ya. Ya, kita akan doakan selalu ya, Chris sama Feli. Agak kurang sehat Pak John, tadi ke dokter. Siapa? Feli. Oh, Feli, oke. 3 hari ini pusing terus. Mungkin dia ya capek ya. Ya. Ya, kita dukung doa Pak John ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Amin. Ya, Pak Darmawan, ada sesuatu yang mau disampaikan? Oke. Tidak ada, Pastor, cuma dukung dalam doa aja, Pastor. Makasih banyak. Amin. Ya. Haleluya, haleluya. Praise the Lord, Bapak Ibu sekalian. Hari ini mari arahkan hati dan pikiranmu kepada Tuhan. Tuhan tahu hatimu sangat merindukan Tuhan. Tuhan tahu bahwa hatimu sangat akan mengasihi Tuhan. Tuhan tahu hatimu selalu ingin melakukan hal yang terbaik bagi Tuhan. Karena itu malam hari ini Tuhan katakan jangan susah hatimu. Jangan engkau bimbang. Jangan engkau sedih. Jangan engkau takut. Tetap percaya. Mujizat masih ada. Bagi orang yang percaya, yang selalu percaya, yang semakin percaya dan senantiasa percaya. Dalam nama Yesus, Tuhan akan menyatakan kasih-Nya atasmu. Malam hari ini, imani. Siapa yang sakit malam hari ini, letakkan tangan kirimu sekarang di bagian tubuhmu yang sakit. Mulai imani sesuai dengan firman Tuhan yang diajarkan malam ini. Selalu percaya, semakin percaya, senantiasa percaya. Malam hari ini mulai rasakan, taruh tangan kirimu di bagian tubuhmu yang sakit. Dan angkat tangan kananmu di hadapan Tuhan. Tanda engkau percaya, tanda engkau siap terima mujizat, tanda engkau siap terima kesembuhan, tanda engkau siap terima akan keajaiban Tuhan malam hari ini. Dalam nama Yesus, aku berkata malam hari ini, untuk Pak Darmawan, engkau sembuh. Untuk Ibu Ong Gyo Kim, engkau sembuh.
Untuk Ibu Rosalin Engkau sembuh. Untuk Ibu Marta Engkau sembuh. Untuk Pak Frans Angki Engkau sembuh. Di dalam nama Yesus. Untuk Pak Jonathan Punidi Engkau sembuh. Ibu Magdalena Engkau sembuh. Ibu Indriani, anaknya juga Feli Engkau sembuh. Christian Engkau juga sembuh bersama ibumu. Besok mereka berangkat ke Penang. Kuasa Tuhan sudah bekerja menyembuhkan mereka malam ini. Dalam nama Yesus. Hirabayana Masyikadalabayadaba. Ibu Weli Hukubun, engkau sembuh, cucumu juga sembuh, anak Arsenio sembuh dalam nama Yesus. Pak Wahyu Hukubun, engkau juga sembuh di dalam nama Yesus. Percaya malam ini Tuhan mendengar doa anak-anakmu. Ibu Ratna Marlina, engkau sembuh dalam nama Yesus. Kami berkata juga malam ini Tuhan, Engkau juga sembuhkan Ibu Hana Nova dalam nama Yesus. Engkau juga sembuhkan ya Tuhan Ibu Meliawati, Ibu Lydia Eka. Oh Tuhan, Engkau sembuhkan ya Tuhan Ibu Sinta. Engkau sembuhkan anak-anak kami Yohan Sini James. Engkau sembuhkan siapapun yang sakit malam hari ini. Ibu Marta, Engkau sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih malam ini kami doakan Ibu Linda Effendi, sembuhkan dia. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Desi, Engkau sembuhkan dia. Kami doakan juga Ibu Joyce Putirai, suaminya, Engkau sembuhkan dia dalam nama Yesus. Kami doakan juga Ibu Lydia Eka, Engkau sembuhkan dalam nama Yesus. Siapapun anak-anakmu di dalam pelayanan CLCC yang sakit, Engkau sembuhkan. Tuhan sembuhkan anak Dave Samuel dalam nama Yesus. Sembuhkan juga ya Tuhan anak Karen, putri dari Paralubi, sembuhkan dalam nama Yesus. Juga putri dari Ibu Rosalin, Ibu Sandra di Jerman, sembuhkan dia dalam nama Yesus. Arsenio juga akan bicara dengan lancar. Terima kasih, kami percaya kuasa Tuhan sudah menyembuhkan. Malam ini juga kami berdoa dalam nama Yesus untuk keuangan anak-anakmu. Tuhan tahu bahwa engkau membutuhkan sejumlah uang. Tuhan tahu engkau membutuhkan akan biaya hidup. Tuhan adalah sumber segala sumber yang kau perlukan. Karena itu Tuhan katakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Dia memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah dalam nama Yesus. Hari ini kuasa Tuhan bekerja di dalam nama Yesus. Immanuel, Tuhan menyertai engkau. Tuhan sedang bukakan pintu-pintu berkat, pintu-pintu rezeki bagimu. Dalam nama Yesus akan ada terobosan-terobosan ajaib di dalam keuanganmu, dalam ekonomimu. Semua yang hadir malam ini, aku berkata semua mengalami terobosan keuangan, terobosan ekonomi, di dalam pekerjaan, di dalam karir bisnis akan mengalami peningkatan dalam nama Yesus. Terima kasih untuk bisnis Pak Darmawan. Jangan takut, Pak Darmawan, engkau sudah melakukan bagianmu dan biarkan Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan akan membuat engkau bertambah-tambah dan tidak berkurang-kurang. Tuhan membuat engkau naik dan tidak akan turun. Dalam nama Yesus, aku berkata tidak akan lagi ada kerugian. Tidak akan ada lagi sesuatu yang menghambat akan perputaran keuangan. Semua akan berjalan stabil dalam nama Yesus. Bahkan lebih dari stabil dalam nama Yesus. Tuhan akan tambahkan order omset meningkat dalam nama Yesus. Semua yang hadir malam ini, engkau percaya bahwa anak-anakmu, menantu cucumu, semua diberkati Tuhan. Aku berkata buat semua yang hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Mulai dari Tuhan koordinator malam ini, Ibu Indriani, yang bertugas sebagai host, yang menaikkan doa profetik, yang menyampaikan pengumuman. Berkati Ibu Weli Hukubun, berkati ya Tuhan Pak Jonathan Ponidi, Ibu Magdalena, Pak Frans Angki, Ibu Rosalin, Ipa Darmawan, Ibu Lydia Eka, Ibu Marta, ya Tuhan, Ibu Sinta, oh Tuhan, Ibu Meliawati, anak-anak kami, Yohan Sini James, semua yang hadir malam ini diberkati Tuhan. Tidak ada satupun yang dibiarkan lemah, goyah, dan jatuh. Tidak ada satupun yang kekurangan, semua bangkit. Tuhan memenuhi segala berkat-Nya atas kehidupanmu di dalam nama Yesus. Bahkan rekeningmu akan penuh dengan segala berkat yang terbaik dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami akan berpisah satu dengan yang lain. Mari Tuhan berkati kebaktian besok pagi, berkati kebaktian besok malam, berkati kebaktian sepanjang hari ini, berkati kebaktian sepanjang minggu ini, berkati kebaktian sepanjang bulan ini, bahkan sepanjang tahun ini. Semua yang hadir malam ini, yang datang dengan iman, sudah terima mujizat, sudah terima kemenangan, sudah terima pertolongan, sudah terima keajaiban Tuhan. Dalam nama Yesus, dengarkan ini baik-baik. Bahkan ada sesuatu yang Tuhan sudah sediakan, yang engkau belum lihat, malam ini engkau sedang lihat, yang belum pernah engkau dengar, malam ini engkau sedang
pernah dengar, yang belum pernah engkau rasakan dan alami, malam ini engkau sedang rasakan dan alami. Bahkan yang tidak pernah engkau pikirkan, Tuhan sudah mengerjakan itu jauh lebih banyak daripada apa yang mampu engkau pikirkan. Terima kasih. Kami juga serahkan Nathan dan Cecenya dalam tangan kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan berkati mereka juga dalam usahanya. Terima kasih Tuhan, ini doa kami kepadamu. Semua yang hadir malam ini, engkau punya masa depan penuh harapan. Yang percaya punya masa depan penuh harapan, mari angkat tanganmu. Sekarang terimalah berkat ini. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan, sekali lagi sebelum kami berpisah, Tuhan berkati persiapan Pak Darmawan Lim bersama dengan Ibu Hana Nova. Mereka akan menikah di bulan Desember tanggal 2. Tuhan sertai dalam nama Yesus. Semua persiapan-persiapan sudah engkau sediakan, engkau sudah cukupkan. Dan Pak Darmawan, ketahuilah, Tuhan akan bawa engkau untuk berjumpa dengan orang-orang kunci untuk akan bekerja sama denganmu. Sehingga semua yang engkau rencanakan, engkau programkan, semua akan berjalan dengan baik. Dalam nama Yesus, berkati sekali lagi persiapan pernikahan Feli juga untuk tahun depan bersama dengan Christian. Semua juga berjalan dengan baik dalam nama Yesus. Percaya semua malam ini anak-anakku sudah menerima berkat daripada Bapa, Anak, Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari semua yang percaya mengasihi Tuhan, sama-sama kita katakan, amin, amin. Praise the Lord. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sampai kita ketemu lagi. Terberkati Bu Om Jeki, Pak Frans Anggi, sama-sama Bu Rosalin, Bu Triani, Bu Weli, Pak Darmawan. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak Pak Jojo Sama-sama, doanya, terberkati. bantuannya, Amin. makasih banyak. Ya, Weli, Pak Darmawan, Pak Frans Angki, semangat. Bu Lydia Bu Eka, Lydia terberkati. Halo, Pak Franky, selamat malam. Dan berkati Ya. semua. Pak Yonatan, Pak Delina, Selamat Bu malam. Riani, Ibu Om Indiani. Jokim. Amin. Kasih. Semangat ya. Terima Om, kasih. salam buat Nathan dan cecenya. Angki, Ya, Pak Rohan. Terima Amin. kasih semuanya. Ya, sampai jumpa teman-teman semua. Ya, sampai Ya, jumpa. sampai jumpa. Ya. God bless God you bless you all. all. Ya, bye bye. Salam untuk Ibu Gembala ya, Pak. Siap pada malam. Bye. Terberkati semuanya. Ya, semangat ya. God bless you all. Bye bye. Salam buat Pak semua Jojo dan di Ibu rumah. Gembala. Ya, amin. Amin. Dibaca.